Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini bersama saya Elisa Fana, JDP Angkatan 7. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Nah, di sini kami akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama rekan saya, Bu Nila. Monggo, Bu Nila. Terima kasih Bu Eli. Perkenalkan, nama saya Nila Humairo, biasanya dipanggil Bu Nila. Terima kasih Bu Nila. Terima kasih atas waktunya ya Bu Nila ya. Iya Bu Eli. Saya juga terima kasih diizinkan untuk belajar bersama. Ini kemarin saya sudah membaca modul ajaran ya. Nanti materi yang akan disampaikan tentang apa Bu Nila? Materinya tentang satuan panjang dan berat Bu Eli. Satuan panjang dan Iya, berat. di kelas 4. Oh, mata pelajaran kelas 4 ya. Di kelas 4. Matematika ya. Matematika. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bu Nila? Tujuan pembelajarannya itu agar siswa tahu apa itu satuan panjang dan berat itu apa. Terus bisa mengukur panjang dan berat benda-benda di sekitar. Gitu Bu. Baik. Kemudian pastinya ada langkah-langkah pembelajaran. Ya, ada Bu. Langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa? Langkah-langkahnya seperti modul biasanya ya Bu Eli ya. Yang pertama itu kegiatan awalnya. Kegiatan awal itu saya awali dengan salam. Nanti bisa berdoa, menanyakan kabar siswa, bagaimana perasaannya, lalu mengabsen gitu. Setelah itu nanti saya kaitkan dengan materi sebelumnya. Nah, apakah siswa itu masih ingat atau tidak dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Terus lanjut ke kegiatan inti. Nanti kegiatannya itu saya bagi secara berkelompok gitu Bu Eli. Setelah itu hasilnya bisa dipresentasikan. Dengan presentasi tadi, terus presentasi materi hasil mengukur panjang dan berat tadi. Anak-anak kan kegiatannya itu mengukur langsung benda-benda yang ada di sekitar mereka. Setelah itu evaluasi bersama gitu. Dilanjutkan kegiatan penutupnya yang mungkin membuat kesimpulan pembelajaran hari ini bagaimana, terus merefleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran hari ini gitu. Dan sudah kayaknya dengan ditutup dengan doa gitu. Ya, sekali Bu Nila di awal sudah kan ada salam dan berdoa ya, berarti sudah ada tentang disiplin positif, dijadikan tentang keagamaan juga ya. Kemudian ada menanyakan kabar bagaimana perasaannya hari ini, berarti di situ sudah masuk juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian di sebelum kegiatan inti juga ada pertanyaan memantik ya Bu Nila. Nah, ini juga akan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, jadi dia nanti menurut pembelajarannya seperti apa, jadi ingin ketertarikan seperti perasaan tahu. Terus di kegiatan inti berkelompok ya Bu Nila, pembelajaran kooperatif ya berkelompok. Dengan pembelajaran berkelompok ini juga akan mengajari anak-anak keterampilan berelasi, bagaimana mendengarkan, saling mendengarkan pendapat. Nah, itu juga masuk di pembelajaran sosial emosional. Kemudian terakhir,
Bu Nila tadi mengatakan anak-anak langsung praktek ya, jadi Iya, langsung mengukur benda-benda yang ada di sekelilingnya, di Iya. sekitarnya. Berarti ini kan langsung praktek, jadi anak-anak nggak teori saja ya, jadi langsung mengukur itu juga biar kan lebih aktif gitu. terus pembelajarannya juga lebih bermakna, jadi kan Iya. kita melakukan. Kemudian terakhir ada refleksi. Nah, refleksi ini juga jadi anak-anak tahu bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran. Sudah bagus sekali. Kemudian pastinya kan sudah ada bayangan kira-kira nanti itu ada hambatan-hambatan mungkin di tengah-tengah pembelajaran. Kira-kira ada enggak atau apa hambatan-hambatan yang kira-kira mungkin ditemui nanti? Mungkin hambatannya itu gini Bu Eli, di kelas saya itu kan ada siswa yang spesial, anak yang berkebutuhan khusus juga. Tapi insya Allah masih bisa mengikuti, tapi pelan-pelan. Jadi mungkin saya kadang itu kurang bisa mengatur waktunya untuk pembelajarannya seperti ini itu untuk siswa yang sudah mampu, yang kurang, terus yang lambat seperti ini juga itu sepertinya saya kurang juga di situ. Nah, terus untuk tipe pembelajaran seperti apa yang buat mereka nyaman di kelas itu sepertinya saya masih perlu belajar. Berarti itu ya Bu, hambatannya ada siswa yang berkebutuhan khusus jadi mungkin jadi di sini mungkin Bu Nila perlu ada perbedaan untuk materi terus kemudian mungkin dari LK lembar kerjanya juga mungkin dibedakan, jadi ada sesuai dengan kemampuan mengelompokkan materi sesuai dengan kemampuan. Iya, betul Bu Eli. Itu kadang ya waktunya juga Bu Eli yang kurang. Jadi mungkin untuk kan memang perlu itu tadi ya, kira-kira strateginya untuk mengatasi itu tadi gitu. Karena ada insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi untuk strategi untuk siswa yang kurang, yang sudah, yang super tadi ya Bu Eli. Jadi beda-beda mungkin pendampingannya ya Bu. Iya, betul. Kurang mungkin lebih pendampingannya lebih banyak. Yang sudah bisa berjalan mungkin bisa sebentar, dijelaskan sebentar langsung bisa ditinggal gitu ya Bu. Nila saya rasa sudah baik. Nanti kita ketemu langsung ya di observasi hari Rabu ya Bu Nila. Hari Rabu Oke, terima kasih banyak Bu Nila atas waktunya. Sama-sama. Nanti saat pembelajarannya selalu belajar, amin. Kemudian percakapan praobservasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu kenapa mereka tidak masuk? Oh iya, tadi mamanya Safa sudah izin. Karena Safa hari ini tidak masuk dikarenakan sakit. Semoga yang sakit, teman kita yang sakit kita doakan agar cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Raffi. Silakan ke depan Raffi. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Raffi. Silakan duduk kembali. Sudah? Anak-anak, hari ini kita belajar pembelajaran apa? Pelajaran apa? Pelajaran matematika. Masih ingat pembelajaran materi lalu? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Raffi, kenapa malu-malu gini? Ya, apa Raffi materi minggu lalu? Mengukur panjang. Nah, sebentar kok lemes ya, kayaknya ya. Kurang semangat. Sudah sarapan semua tadi? Sudah. Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Kalau seperti ini kan bagus. Kata Mas Raffi tadi materi minggu lalu. Oh Mas Raffi, materi minggu lalu adalah mengukur panjang. Masih ingat satuan ukur panjang itu apa? Siapa yang tahu? Satuan ukur panjang. Untuk mengukur panjang, ayo langsung angkat. Nanti yang bisa pasti ada rewardnya. Ayo, alat untuk mengukur panjang. Oh, alat satuan ukur. Iya, apa? Kok Mas Raffi terus ya dari tadi ya? Apa Mas Raffi? Satuan baku dan satuan tidak baku itu jenisnya. Kalau satuan ukurnya adalah apa? Yang di tangga-tangga itu. Nah, apa Mas Raffi? Meter. Apa tanah? Meter. Kok lupa semuanya? Berarti tadi malam tidak ada yang belajar. Iya. Ya. Satuan panjangnya adalah meter. Coba sekarang tata. Di depan tata itu ada botol. Coba diangkat botolnya. Coba sekarang ukur panjang botol tersebut. Gimana? Ada berapa? Berapa panjangnya? 25. Coba yang lainnya juga mengukur panjang botol minumnya. Sudah betul, bagus. Sudah bisa. Siapa? Rafa. 23. Yang lainnya? Coba diukur. Gak nyampe ini. Kalau caranya tidak nyampe seperti ini, caranya ini kan berapa ini? 16. Berarti dari sini diukur lagi. Nah, berapa? Tingginya sampai berapa? Angka berapa ini? 5. Berarti 16 ditambah 5 berapa? 21. Berarti panjang botol Keiko adalah berapa senti? 21. Nah, oke, sudah bisa ya mengukur panjang semuanya? Oke. Sekarang langsung saja Bu Mila ingin membentuk kelompok kalian. Jadi biar tidak ganti tempat duduk, kelompoknya yaitu berpasang-pasangan dengan teman sebangku. Oke, siap?
Ya, silakan disiapkan alat tulisnya. Nah, satu kelompok harus kerjasama. Nanti kelompok yang teraktif akan mendapat reward dari Bu Hira. Ya, oke? Kata bintang giveaway. Jangan lupa diberi namanya berarti 2 orang. Oke, dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan barang yang sudah kita ukur. Pertama ada botol. Ya, diberdirikan di meja sini kan? Nama Vivi. Berapa botolnya? Botolnya adalah 23 cm. 23 cm. Lalu benda yang kedua? Silakan lanjut Raffi. Benda yang kedua, Apa yang diukur itu? tembak. Peta. 2,5 cm. Ya, ada pulpen. Pulpennya berapa? Panjangnya? Ya, betul. Selanjutnya. Sepatunya tadi sudah diukur? Belum. Tinggal sepatu. Panjang sepatunya adalah Nah, gimana cara ukurnya? Berapa? 24,5 cm. 24,5 cm. Nah, Jadi ini adalah hasil kami dari mengukur panjang dari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan. Sudah bisa semuanya berarti ya? Apakah ada kesulitan hari ini? Bisa semuanya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya yaitu mengukur berat benda. Silakan dipelajari di rumah agar besok kalian bisa mengerjakan dengan baik di sekolah. Siap semuanya? Siap. Oke. Ini ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan? Ya, berarti Bunila anggap
semuanya sudah paham. Oke? Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk percakapan pasca observasi ya, Bu Mila. Langsung saja Bu Mila, kemarin sudah melaksanakan pembelajarannya ya. Kemudian dari pembelajaran yang sudah berlangsung tersebut, kira-kira menurut Bu Mila kekurangan dan kelebihannya apa? Untuk kelebihannya dulu ya Bu Eri. Ya. Yang saya rasakan pembelajaran kemarin itu kelebihannya siswa itu bisa belajar secara konkret. Jadi siswa itu bisa melakukan, bisa mengukur satuan panjang dengan benda-benda langsung yang ada di sekitar mereka. Jadi siswa terlihat lebih aktif, lebih bermakna dan menyenangkan. Pembelajarannya lebih bermakna, jadi bisa terserap gitu ya Bu Mila, Iya. sampai mungkin karena siswa melakukan sendiri ya, secara langsung, praktik langsung. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kalau menurut Bu Mila kekurangannya ada nggak? Kekurangannya kemarin ini Bu Eri, saya itu ada beberapa siswa, 1 atau 2 siswa gitu kurang berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran kemarin. Ya mungkin saya kurang tahu minat mereka itu di pembelajaran yang seperti apa. Kan ada siswa yang lebih kinestetik gitu ya Bu ya, lebih suka langsung kegiatan, ada yang visual gitu ya. Iya gitu. Jadi ada hanya 1 atau 2 gitu aja Bu ya yang kurang aktif. Berarti memang kan siswa itu beragam ya Bu Mila. Mereka gaya belajarnya juga berbeda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik ya. Mungkin di pembelajarannya Bu Mila kemarin mungkin lebih memenuhi siswa yang kinestetik gitu ya, karena dia melakukan sendiri, senang, jadi dia soalnya kebanyakan siswa itu kan lebih suka yang gitu. Ternyata masih ada Ada, ya. atau 2 siswa gitu. yang itu ya. Kemudian kira-kira untuk itu tadi mengatas dari kelemahan atau kekurangan tersebut, langkah selanjutnya, langkah apa yang akan Bu Mila lakukan? Mungkin Strategi apa? lebih menekankan pembelajaran secara berdiferensiasi tadi ya Bu Eli. Mungkin lebih ditingkatkan lagi ya, dengan cara pengelompokan materinya, terus sesuai minat anak si A dan B tadi. Nah seperti itu Bu Eli. Benar Bu Mila, jadi dalam pembelajaran itu Tidak bisa disamakan semuanya nggak bisa disamakan. Jadi kita harus bagaimana membuat pembelajaran yang bisa memenuhi
kebutuhan setiap anak di kelas. Nah, itu karena itu. Iya, betul. Perlu pembelajaran berdiferensiasi, mungkin di situ yang nanti perlu ditambahkan ya Bu Mila ya. Jadi diferensiasi sendiri itu ada diferensiasi dari materinya, diferensiasi konten, dan diferensiasi prosesnya, Iya, dan yang terakhir diferensiasi produk atau hasil. Kadang-kadang nanti kemarin kayaknya kurang dari produknya ya. dari produknya Masih sama. semuanya sama. Nah, mungkin untuk berikutnya terserah masing-masing kelompok atau masing-masing anak. Oh, saya pengen hasilnya dibuat seperti ini, dibuat bentuk gambar, atau ada yang langsung cerita, ada yang jadi itu tergantung kreativitas anak. Jadi itu hanya contoh diferensiasi produk. Nah, terus kemudian menentu jadi pembelajaran juga harus sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi bagaimana pembelajaran di kelas itu ya bisa memenuhi yang audio, bisa memenuhi yang visual maupun yang untuk bisa melakukan pembelajaran diferensiasi mungkin di langkah awal Mila harus melakukan diagnosis tes ya, tes diagnostis. Iya, itu sepertinya perlu dilakukan ulang lagi karena pengalaman kegiatan pembelajaran kemarin itu ya sepertinya ada siswa yang sudah mulai berkembang, terus ada juga yang ternyata siswa ini dalam materi ini itu berbeda dengan materi-materi pelajaran yang lain. Iya, jadi setiap pelajaran harus ini tes dulu ya. Tes awal dulu ya. Jadi tes awal untuk mengetahui kemampuan, juga mungkin untuk mengetahui gaya belajarnya mereka nanti ya Bu. Jadi bisa merancang nanti materi pembelajarannya seperti apa. Tapi yang saya lihat secara keseluruhan sudah bagus, jadi sudah ada sudah masuk disiplin positifnya, pembelajaran sosial emosionalnya, jadi perasaan mereka, jadi anak mengetahui identitas diri, kemudian juga keterampilan berrelasi, mendengarkan pendapat teman, kan karena berkelompok kan mungkin beda-beda, membagi tugas, ada tugas, nah seperti itu. Nah kan kalau itu juga masuk di pembelajaran sosial emosional. Kemudian di akhir Mila juga sudah melakukan refleksi ya, jadi itu penting sebenarnya Mila, jadi untuk perasaan mereka, terus pendapat mereka tentang pembelajaran. Jadi mungkin mereka bisa memberi masukan untuk kedepannya pembelajaran kita harus apa, harus kita harus gimana. Jadi sesuai minat mereka ya. Jadi sesuai anak-anak, sesuai minat mereka. Terus yang terakhir sudah ada reward juga ya Mila. Oh iya, kemarin sudah. Jadi kelompok yang teraktif itu ada reward, terus ada sendiri reward tertentu juga. Di sini kan jadi anak-anak terpacu untuk lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Insya Allah mungkin itu saja Mila ya. Jadi mungkin selanjutnya kita ya sama-sama belajar. Jadi memang bagaimana supaya belajar bersama, supaya bagaimana pembelajaran kita di kelas itu bisa memenuhi kebutuhan anak, terus berpihak pada anak. Ya, terima kasih banyak Bu Eli. Iya, sama-sama Bu Mila. Terima kasih atas waktunya Bu Mila ya. Sama-sama. Demikian percakapan pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.